nanti kita akan ada pengenalan sedikit tentang Skillful, terus juga nanti kita akan mendengarkan materi dari Mas Petra Barus. Lalu kita akan ada Q&A di akhir acara, nanti teman-teman bisa tanya lewat chat. Untuk Q&A-nya nanti akan dijawab langsung oleh Mas Petra. Oke, sebelum aku ngenalin Impact Byte dan Skillful, mungkin aku mau nyapa dulu nih teman-teman. Teman-teman sekarang mungkin boleh di chat ada di mana aja nih, dari mana aja asalnya teman-teman. Oke, dari Cirebon, Jakarta Pusat. Dari rumah Kak, oke. Oke, jauh-jauh ya, Banjarnegara. Wah, ada yang dari Sumatera Utara, Sulawesi. Oke, thank you, thank you. Oke, kita mulai aja. Aku akan kenalin sedikit tentang apa itu Skillful, apa itu Impact Byte. Jadi kita dari Skillful dan Impact Byte di sini, Impact Byte sendiri itu coding bootcamp, di mana kita sekarang lokasinya ada di Jakarta dan ada di Batam. Kita berdiri tahun 2017 sebagai coding bootcamp. Di sini kita mengajarkan beberapa course remote bootcamp. Sekarang karena lagi COVID, jadi kita full remote. Sebelumnya kita on-site di Jakarta dan Batam. Yang sedang berjalan saat ini programnya adalah full stack web development. Kita sekarang lagi jalan 2 kelas. Untuk remote-nya kita biasanya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu kita juga ada part-time class, di mana part-time ini di Impact Byte itu mentornya dari luar atau eksternal, mentor yang kita hire untuk part-time, itu expert mentor, jadi mentor-mentor yang memang dia bekerja sebagai software engineer, yang saat ini berjalan di part-time React Native Impact Byte, itu kita mentornya dari Gojek, mengajarkan React Native di Impact Byte. Dan juga kita ada yang sedang berjalan part-time front-end. Nah, ini program dari Impact Byte. Jadi kalau teman-teman yang mau join belajar coding bootcamp atau belajar full stack web development bisa di Impact Byte. Kita sekarang lagi full remote, jadi mau dimanapun lokasinya itu nggak masalah. Nah, berangkat dari kemarin Impact Byte itu hanya ada di Jakarta dan di Batam. Nah, kita banyak masukan feedback juga, dan untuk belajar di Impact Byte itu karena jauh lokasinya, jadi kebanyakan ingin online. Nah, akhirnya kita di Skillful sendiri menghadirkan pembelajaran online di mana kita memberikan course coding, pemrograman untuk teman-teman bisa diakses dimanapun, kapanpun. Nah, di Skillful ini sendiri kita memiliki beberapa fitur. Nah, ini fitur-fitur Skillful, nanti teman-teman bisa cek detailnya, ada di skillful.com. Teman-teman yang belum sama sekali ada background pemrograman itu bisa belajar dari basic web development di sana. Di sini kita nanti ada Skillful Code Editor, jadi teman-teman nggak perlu install tools lagi, semua udah ada di sana, termasuk code editornya. Jadi teman-teman nanti bisa coding langsung di sana, ada materinya, dan juga ada soal-soal yang teman-teman bisa jawab. Di sini juga kita punya forum Skillful, di mana teman-teman bisa bertanya langsung ke mentor atau juga sama teman-teman yang lain yang ikut di Skillful. Dan ini beberapa program lainnya seperti live mentoring dan juga ada Skillful Reward, salah satunya ada reward dari Amazon Web Service. Nah, yang paling baru kita baru ngeluarin kelas beberapa minggu yang lalu, itu nama kelasnya JavaScript Intermediate. Nah, di sini kita mengajarkan JavaScript untuk yang intermediate ya. Jadi banyak banget materi-materi di sini yang bisa terapin langsung di aplikasi teman-teman yang sedang membuat aplikasi web khususnya. Dan karena masih baru launching, kita ada diskon harga atau price di sini. Dan ini ada kode promo juga yang bisa teman-teman pakai nanti di skillful.com. Silakan nanti kalau mau membeli kelas ini bisa menggunakan kode promo Early Birds GS di skillful.com. Nah, Skillful sendiri sekarang lagi ada program di kitabisa.com. Jadi untuk teman-teman yang mau ngasih donasi ke kitabisa.com, kita di sini ada campaign, kita memberikan beasiswa untuk anak SMK se-Indonesia, di mana kita memberikan kelas Skillful itu secara gratis untuk anak-anak SMK. Nah, teman-teman bisa
kita di Skillful pengen banget teman-teman juga berkontribusi dan minta bantuannya untuk teman-teman bisa memberikan donasi untuk beasiswa anak SMK di Indonesia. Nah, teman-teman nanti bisa cek di kitabisa.com, halaman campaign-nya, mungkin bisa di search Skillful atau juga ngoding untuk kebaikan, nama eventnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa berdonasi melalui website Skillful di saat untuk nanti membeli live stream atau live coding di webinarnya. Jadi secara nggak langsung teman-teman berdonasi lewat situ. Nah, jadi kita memberikan price di sini atau beasiswa 360.000 untuk 2 siswa SMK bisa belajar coding gratis di Skillful. Jadi untuk teman-teman yang mau berdonasi, kita minta bantuannya untuk berdonasi di kitabisa.com atau webinar di Skillful. Nah, ini linknya. Untuk teman-teman yang mau nanti donasi bisa cek di link ini, kitabisa.com/beasiswa untuk SMK. Nah, ini kelas yang akan coming soon ya di Skillful. Teman-teman bisa cek di update-nya nanti di Instagram Skillful. Perkenalkan, aku David Winalda. Di sini aku sebagai mentor di Impact Byte dan Skillful. Untuk di webinar kali ini, aku akan menjadi moderator. Nah, ini adalah profil speaker kita hari ini. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya di LinkedIn atau di Instagram atau di webinar-webinar tempat lain ya. Profilnya ini ada Mas Petra Barus. Halo Mas Petra, selamat malam. Halo Dewi, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semua? Sehat-sehat. Mas Petra gimana kabarnya? Oh, sehat-sehat. Ini Sehat lagi ya? di Sekarang rumah. WFH nih Mas Petra. WFH kita. Udah lama banget nggak kantor. Thank you Mas Petra ya udah meluangkan waktu nih untuk kita di sini. Sama-sama. Nah, ini pengalaman Mas Petra, profil Mas Petra Barus. Mas Petra tahun 2011 sampai 2019 menjadi co-founder dan CTO di Urban Indo. Kalau nggak salah di Bandung ya, Mas Petra ya? Betul, di Bandung. Urban Indo, lalu akhirnya dia akuisisi ya oleh 1990.co, perusahaan properti, startup properti di Singapura ya, Mas Petra ya? Betul, betul David. Nah, sekarang Mas Petra sebagai senior developer advokat di AWS. Betul. Oke. Nah, itu profil singkat dari Mas Petra. Nah, nanti untuk teman-teman juga, kalau mau belajar di Skillful, nggak perlu bayar dulu. Kalau mau coba-coba dulu, kita kasih free akses kelas HTML, di mana teman-teman bisa belajar secara gratis untuk kelas HTML atau web development di sini. Nah, ini kode gratisnya. Jadi kodenya bisa pakai belajar bareng David saat teman-teman nanti check out di Skillful. Oke, dari aku itu aja. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi ya, Mas Petra ya. Oke, boleh. Saya share screen saya dulu ya. Ya. Oke. Oke, ini saya asumsikan ini udah kelihatan. Kalau misalnya belum, kabarin aja nanti di chatnya. Oke, ya pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih banyak buat tim Skillful, terutama di sini ada diwakili oleh David ya. Jadi yang udah ngundang saya di acara webinar ini, semoga ini nanti bisa ke depannya bisa jadi kerjasama yang saling win-win lah buat AWS sama Skillful juga. Dan juga selamat malam juga buat teman-teman. Saya lihat juga tadi banyak banget teman-teman di sini yang hadir dan asalnya dari bervariasi juga ya. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sumatera Utara gitu, ada juga yang dari rumah sendiri, jelas. Nggak tahu, mungkin masih ada yang di kantor kali. Oke, jadi di sini saya bakal sharing untuk mungkin di pertemuan pertama antara bersama dengan Skillful bersama dengan AWS, saya pengen kenalin tentang apa itu cloud computing gitu ya. Jadi teman-teman kan kalau misalnya join ke Skillful itu kan nanti belajar kayak bikin aplikasi web. Tapi nanti setelah aplikasi itu jadi gimana sih cara aplikasi ini web ini biar bisa diakses oleh orang lain gitu kan? Gimana caranya? Kemudian di sini saya bakal ngenalin yang namanya cloud computing ini jadi salah satu tempat di mana teman-teman nanti bisa
mendeploy atau misalnya memasang aplikasi teman-teman nanti biar bisa diakses oleh orang lain gitu. Nah, jadi mungkin perkenalan saya mau kenalin diri dulu ya. Jadi nama saya adalah Petra Novandi Barus. Tadi udah dijelasin singkat oleh David. Dan dulu saya tahun 2011 saya bikin situs namanya urbana.com. Dulu kan awal saya bikin itu masih belum apa ya, startup itu masih belum sepopuler sekarang ya. Jadi saya dulu bikin, saya ngoding, dulu pakai apa namanya kodenya PHP, kemudian ada HTML, JavaScript, kemudian MySQL, dan yang saya yakin juga nanti teman-teman bisa apa namanya belajar ini juga di apa namanya di Skillful gitu. Kemudian setelah itu, setelah saya bikin sendiri, kemudian saya bikin growing the team, saya bangun timnya, saya hire banyak beberapa orang, kemudian urbana.com ini jadi salah satu portal website yang paling gede di Indonesia gitu. Di mana tahun 2018 company saya ini diakuisisi oleh 99.co, yakni adalah sebuah properti portal dari Singapura. Nah, kemudian tahun 2019 saya gabung di AWS sebagai senior developer advocate, yakni role saya lebih banyak ke kayak deliver konten atau deliver tutorial ke teman-teman developer di sini, termasuk yang hadir di sini juga. Gitu. Dan pas saya gabung, saya bikin urbana.com, saya tuh udah pakai AWS sebagai tempat buat memasang aplikasi saya supaya bisa diakses oleh banyak sekali orang. Dulu kita sampai customer kita, user kita yang tergabung tuh sampai jutaan lah di ya ratusan ribu lah di apa namanya di urbana.com. Nah, kemudian kalau teman-teman di sini mau ngontak saya bisa ngontak lewat Twitter @petrabarus atau Telegram saya Petra Barus atau juga di Instagram juga @petrabarus. Saya juga suka banget bikin video-video tutorial tentang cloud computing. Nah, jadi ke teman-teman kalau tertarik juga nanti bisa subscribe apa namanya ke channel saya Coding Bareng Petra. Gitu. Oke. Itu sih sekian perkenalan dari saya. Nah, sekarang saya pengen di sesi ini saya pengen bawa beberapa hal. Jadi yang pertama tuh introduction to cloud computing itu sendiri, kemudian layanan-layanan cloud computing yang ada di AWS yang bisa teman-teman pakai, kemudian tren cloud computing itu ke depannya kemana gitu. Dan terakhir adalah di mana sih teman-teman bisa belajar tentang cloud computing ini gitu. Jadi mungkin selain di acara-acara nanti sama Skillful ke depannya, di mana lagi teman-teman bisa cari tahu tentang cloud computing. Jadi pertama, apa sih itu cloud computing gitu? Jadi menurut definisinya kita di AWS, cloud computing itu adalah apa ya, delivery on demand on demand delivery dari IoT resource dan application lewat internet dengan model pay as you go. Jadi di sini teman-teman kalau mau pakai misalnya database, kemudian juga server atau misalnya kayak storage penyimpanan buat file, ini bisa dengan gampang lewat internet. Kemudian dia ini pembayarannya lewat apa namanya secara pay as you go gitu ya, secara on demand. Jadi kalau misalnya dipakai bayar, kalau misalnya nggak dipakai nggak bayar gitu. Jadi kalau misalnya nyimpan file ukurannya 1 giga, itu bayarnya untuk 1 giga gitu. Bukan berarti kayak misalnya teman-teman kan let's say beli hard disk buat 10 tera gitu ya, 10 gigabyte, misalnya harganya mungkin 1 juta gitu. Kemudian yang dipakai cuman 1 giga gitu kan, sayang uang untuk bayar 9 giganya gitu. Jadi beda dengan misalnya kalau kita beli hardware sendiri, di mana kita harus bayar di awal. Jadi di sini dengan cloud computing kita bakal ujungnya bisa lebih murah gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya teman-teman lihat, jadi kalau misalnya di sini teman-teman kayak kerja di sebuah perusahaan atau misalnya teman-teman pengen bikin aplikasi, kemudian pengen aplikasi itu bisa diakses orang, mungkin cara pertamanya teman-teman biasanya beli server sendiri gitu kan, beli server sendiri mungkin let's say di Glodok atau di Mangga 2, kemudian ditaruh di rumah gitu kan, kemudian mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede, mereka biasanya juga kadang punya server di kantornya sendiri gitu, atau mereka punya data center sendiri yang tempat untuk naruh-naruh server gitu. Kemudian ini yang kita sebut dengan on-premise. Jadi on-premise itu adalah server atau infrastruktur yang dimaintain oleh sebuah organisasi gitu atau sebuah entity. Tapi kalau cloud computing, jadi cloud computing itu orang-orang kalau pengguna itu kalau mau akses itu ya harus lewat internet gitu. Sementara kalau misalnya di on-premise, kalau mau akses server itu mungkin lewat jaringan perusahaan, jaringan kantor, atau mungkin datang ke data center atau ruangan servernya sendiri, itu bisa. Tapi kalau misalnya dengan cloud computing, ini aksesnya itu harus menggunakan internet. Nah,
cloud computing sendiri kan punya beberapa model ya. Jadi mungkin di sini teman-teman juga pernah dengar model-model cloud computing. Jadi yang pertama itu adalah infrastruktur as a service. Jadi infrastruktur as a service ini adalah model yang paling basic dari apa namanya sebuah cloud computing. Jadi di model infrastruktur as a service atau IaaS ini dia itu apa ya, punya kayak basic building block ya. Jadi misalnya kayak di sini teman-teman bisa beli misalnya kayak server atau misalnya jaringan atau misalnya storage gitu. Dan kalau teman-teman pengen bikin aplikasi on top di atas IaaS, teman-teman harus mengarsitektur atau apa namanya mengorkestrasi si building block ini gitu. Nah, di level kedua ini adalah namanya platform as a service, di mana platform as a service ini dia itu udah apa ya, infrastruktur di bawahnya misalnya kayak hardware, operating system, kemudian juga server, penyimpanan. Ini nanti udah di manage oleh si provider, dan nanti kayak teman-teman atau customer pengguna ini tinggal deploy aplikasi kodenya aja gitu, aplikasi kodenya. Jadi nggak perlu lagi worry tentang apa sih apa ya, worry tentang gimana apa mengarsitekturkan si infrastruktur di bawahnya. Nah, yang ketiga yang paling layernya paling atas ini adalah, maksudnya di posisi di posisi di slide-nya itu paling bawah sih, tapi sebenarnya ini dia paling atas kalau paling dekat dengan customer. Jadi misalnya dia di sini, maksudnya adalah software service ini tuh adalah kayak produk yang udah bisa dipakai oleh customer gitu, oleh user. Jadi mereka tanpa harus ngebikin aplikasi sendiri. Jadi mereka udah bisa pakai aplikasinya, dan mereka juga nggak usah terlalu khawatir tentang managing apa namanya infrastruktur di bawahnya gitu. Jadi misalnya kalau contoh-contoh software as a service ini, contohnya kayak email yang web based gitu ya. Jadi kalau teman-teman sini buka email lewat web, itu nanti dia udah tergolong software as a service, karena ini tuh dia tuh di apa ya, di manage oleh si cloud providernya gitu. Oke, dan kenapa sih harus pakai cloud computing? Jadi ada 5 alasan di mana kenapa kita tuh kalau misalnya teman-teman pengen bikin aplikasi atau bikin produk, lebih baik pakai cloud computing dibanding kalau teman-teman harus manage server sendiri. Jadi 5 alasan ini adalah elasticity, kemudian ada cost saving, lalu agility, kelincahan, dan juga 4 itu luasnya dan dalamnya fitur-fitur dari cloud computing, dan kelima itu adalah gimana caranya teman-teman bisa go global in just some minutes gitu. Nah, pertama saya pengen ngomongin tentang elasticity. Jadi kalau misalnya teman-teman let's say ngebangun kayak situs web yang situs e-commerce gitu ya, kayak misalnya kayak Amazon.com atau misalnya kayak Tokopedia, itu biasanya kan akses trafficnya kan kayak gini, kayak di deck ini kan. Jadi kalau misalnya siang-siang dia visitor pengunjungnya banyak, kemudian kalau malam pengunjungnya dikit gitu kan. Terus kayak Senin siang banyak lagi, dikit lagi, banyak lagi, dikit lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini apa namanya kayak beli server sendiri atau maintain server sendiri, jadi teman-teman harus menyediakan server yang bisa mengakomodasi user yang paling banyak gitu. Misalnya kayak misalnya kayak punya untuk mengakomodasi supaya pengunjung di Senin siang bisa dilayani dengan baik, teman-teman harus misalnya beli 10 server gitu kan. Dan mungkin kalau malam-malam 10 server itu nggak digunakan semua, digunakan cuma satu aja gitu. Kan sayang juga yang 9. Tapi ini mungkin nggak apa-apa kalau misalnya servernya kan cuma beli sekali. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya di sini contohnya kan ada waktu-waktu di mana traffic itu melonjak naiknya cepat gitu kan. Misalnya kalau deket-deket bulan puasa kan, di mana orang-orang beli baju baru gitu kan. Atau kalau misalnya di Amazon contohnya deket-deket Natalan, di mana orang beli hadiah gitu. Jadi pas dia udah mau deket-deket Natal, dia tuh lonjakannya naik gitu kan, trafficnya naik gitu, melonjak banget. Nah, untuk supaya dia bisa melayani semua pengunjung itu, jadi kalau misalnya servernya lebih dikit daripada jumlah pengunjung yang bisa dilayani, nanti kan orang yang padat bakal pengunjung yang melihat kayak situsnya rusak gitu kan, atau nggak mampu buat melayani. Oleh karena itu, supaya bisa mengakomodasi semua user yang melonjak itu, maka servernya kapasitasnya itu harus dinaikin dari sejauh-jauh hari gitu kan. Jadi itu kayak kalau di sini kita lihat provision capacity. Nah, sebenarnya tapi kalau kita hitung, provision capacity-nya itu yang dipakai cuma berapa sih? Yang dipakai itu cuma 24% dari totalnya, gitu kan. Sedangkan 76%-nya ini nggak kepake semua. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah teman-teman beli 100 server gitu ya, dan misalnya 1 server harganya 1 juta.
gitu. Berarti teman-teman udah apa namanya kayak mengeluarkan uang 100 juta, di mana sebenarnya yang kepake itu cuma 24 juta. Dan 76 jutanya ini nanti nggak bisa kepake gitu kan, jadi kayak wasting. Sebenarnya 76 jutanya ini kita bisa gunain untuk hal-hal lain, misalnya kayak buat nge-hire orang, nge-hire developer gitu kan, atau mungkin buat apa namanya beli training gitu biar pengembangannya bisa lebih jago lagi. Nah, dengan menggunakan cloud computing, jumlah server yang digunain itu nanti dia bisa ngikutin pola dari pengunjung. Jadi ketika misalnya pengunjungnya naik pada siang-siang hari, servernya nanti bisa bertambah sesuai dengan pengunjung itu. Dan kemudian kalau misalnya lonjakannya sangat tinggi gitu ya, misalnya kayak dekat-dekat Katalan dia tiba-tiba spike gitu kan, lonjak tinggi, maka servernya juga tetap bisa ngikutin. Oleh karena itu, ini akan lebih murah. Nah, kalau kita mau saya ilustrasiin, jadi katakanlah ini jumlah visitor yang diprediksi gitu atau yang yang diharapin berkembang sejalan dengan waktu gitu ya. Kemudian selanjutnya ini tuh yang kiri yang warna biru itu adalah jumlah cost atau biaya yang dikeluarkan ketika kita beli server. Jadi misalnya let's say katakanlah bulan Agustus kita beli server gitu kan. Kita ngeluarin 100 juta. Kemudian bulan September kita beli server lagi 100 juta. Jadi total biayanya pada saat bulan September itu adalah 200 juta. Kemudian juga pas bulan Oktober itu beli lagi gitu. Dan dia kan naiknya kotak-kotak gitu kan. Tapi ketika kita ngelihat demand yang sebenarnya berjalan itu tuh nggak lurus gitu ya, nggak lurus dan juga nggak ngikutin biaya pembelian hardware yang tradisional, server yang on premise gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kan dia naik turun tapi dia naik turun tapi trennya tetap naik gitu. Nah, masalahnya adalah gini, kalau misalnya jumlah demand-nya itu masih di bawah kapasitas servernya, maka di sini ada namanya opportunity cost. Jadi maksudnya adalah ini biaya yang udah dikeluarin yang aku pakai yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk kita tuh membiayai hal lain gitu kan, seperti saya bilang misalnya buat nge-hire programmer yang lain atau buat ngasih training ke programmer yang ada gitu. Itu opportunity cost. Tapi kemudian kedua itu kalau misalnya jumlah demand-nya, jumlah pengunjungnya itu lebih dari jumlah pengunjung yang dapat dilayani oleh server yang ada sekarang gitu kan. Seperti yang dilihat yang di arsir warna merah, itu kita sebut dengan loss opportunity. Jadi misalnya ketika ada orang mau masuk ke website-nya teman-teman gitu kan, kemudian ternyata kapasitas servernya itu udah nggak mumpuni, udah nggak mampu, maka pasti pengunjung yang masuk ke website teman-teman ngeliat ini tuh servernya rusak gitu kan. Nah, padahal dia kan sebenarnya mau beli gitu. Jadi dia mau beli terus kayak nggak jadi beli tempat lain aja. Nah, itu adalah loss opportunity gitu. Jadi pembelian yang harusnya terjadi tapi nggak terjadi karena servernya itu udah nggak mampu lagi untuk menangani visitor. Nah, kalau dengan menggunakan AWS, jadi dia bisa jumlah servernya itu dia nanti bisa mengikuti jumlah yang demand yang benar-benar terjadi gitu. Jadi misalnya di sini ketika demand-nya naik, maka jumlah servernya akan naik. Kemudian ketika demand-nya turun, maka jumlah servernya juga akan turun gitu. Dan biayanya akan berjalan sesuai dengan jumlah server yang digunakan gitu. Karena sistemnya di sini pay as you go. Jadi kita bayar untuk resource atau server yang kita pakai. Kalau kita nggak pakai, kita nggak perlu bayar gitu. Dan mungkin juga untuk server yang ada server yang pembayarannya by hour, ada juga yang by second. Jadi kita bayarnya per detik kita pakai server tersebut. Nah, kemudian alasan itu yang pertama elasticity, kemudian itu cost savings. Jadi cost savings ini biasanya alasan kenapa orang pakai cloud computing, pakai AWS Cloud. Jadi seperti saya bilang, kalau misalnya kita pakainya tadi on premise, maka kita akan membayar sesuai dengan kita akan membayar di awal gitu kan. Kita bayar di awal, kita beli server di awal, kemudian kita juga harus mengeluarkan biaya per bulan atau kita sebut operational expense untuk membayar kayak menggaji IT adminnya gitu ya. Akan untuk kalau kita beli server kan kita harus tetap ngebayar karyawan buat make sure servernya tetap nyala gitu kan. Kemudian juga kita bayar listrik, kita bayar sewa gedung buat naruh servernya. Nah, kalau misalnya jadi itu disebut operational expense. Nah, dan itu dibayar mungkin tiap bulan. Tapi kalau capital expense itu dibayar di awal. Jadi ketika kita beli servernya, kita bayar di awal. Nah, kalau kita pakai AWS, semuanya itu nanti akan berubah
dari capital expense ke operational, dari capital expense ditambah operational expense, ini akan berubah menjadi variable expense. Maksudnya apa? Jadi variable expense ini adalah dia nggak akan bergantung pada karyawan yang kita hire, atau dia nggak akan bergantung pada kayak jumlah server yang kita bayar di awal. Dia bergantung pada jumlah resource yang akan kita pakai gitu kan, yang sudah kita pakai gitu. Kalau misalnya visitornya naik dan kita pakai servernya banyak, maka kita akan bayar sebanyak server tersebut yang kita pakai. Kalau misalnya pengunjungnya berkurang atau dikit, maka jumlah servernya kan harusnya kan teorinya jumlah server yang kita gunakan kan dikit. Nah, kita cuma bayar server yang kita pakai aja gitu. Jadi intinya nih, jadi biaya yang akan dikeluarkan itu nanti akan sesuai dengan misalnya jumlah pengunjung gitu kan, demand yang beneran terjadi gitu. Dan di AWS kita punya namanya kayak siklus ya, atau kita sebut namanya flywheel. Jadi flywheel ini maksudnya adalah ketika kita makin banyak user yang pakai AWS gitu kan. Nah, makin banyak infrastruktur yang kita bisa beli gitu kan. Jadi kalau misalnya infrastrukturnya kita bisa beli banyak, maka kita akan dapat diskon misalnya dari penyedia hardware-nya karena kita belinya banyak. Nah, kalau misalnya dan juga kita bisa kayak bikin otomasi sehingga maintain server yang banyak ini dia cost-nya akan lebih berkurang gitu. Nah, kalau misalnya cost-nya ini berkurang, maka ini akan diberikan ke customer lagi dalam bentuk harga yang lebih kecil lagi gitu kan, kita bisa ngasih diskon lagi ke customer. Nah, nanti ini akan muter terus gitu. Jadi dengan harganya cloud ini makin murah, customer akan makin banyak. Customer makin banyak, infrastrukturnya makin bisa lebih banyak. Kemudian kalau infrastrukturnya banyak, nanti kita bisa kayak banyak optimasi lagi, banyak diskon lagi, nanti kita bisa kayak harganya bisa lebih murah lagi. Gitu. Nah, ini saya skip dulu. Nah, lalu tadi udah elasticity, cost saving, kemudian di sini agility. Jadi di agility ini kalau misalnya teman-teman building aplikasi dengan AWS gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi dengan menggunakan on-premise, maka ketika teman-teman nanti misalnya pengen deploy gitu kan, pengen bikin aplikasi, kemudian pengen deploy, pengen dipasang buat pengguna gitu kan. Teman-teman harus nungguin untuk mesen si servernya. Yang ini biasanya mungkin waktunya antara hari atau misalnya minggu untuk biar servernya bisa datang gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya pakai cloud, teman-teman bisa langsung kayak nyalain servernya dalam hitungan detik atau menit, kemudian bisa langsung upload aplikasinya supaya nanti aplikasi ini bisa diakses oleh pengguna gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita misalnya aplikasi ini udah bisa cepat dipakai oleh pengguna, kita bakal dapat feedback dari pengguna gitu, input dari pengguna. Misalnya penggunanya suka atau penggunanya bilang, oh ini butuh fitur ini gitu. Nah, dengan demikian feedback loop-nya akan menjadi lebih singkat dan teman-teman bisa nanti punya kayak banyak bisa fokus ke fitur yang berguna buat customer gitu, buat pengguna gitu. Jadi agility. Jadi kalau misalnya lama misalnya pakai on-premise itu kan nanti kan servernya mungkin belinya lama, kemudian nanti kan teman-teman dapat feedback-nya juga bakal lama gitu. Lalu yang keempat itu adalah breadth and depth functionality. Jadi di AWS kita punya lebih dari 175 layanan dan fitur gitu. Dan ini dia banyak banget macamnya, mulai dari misalnya kayak machine learning, di mana teman-teman bisa menggunakan layanan machine learning tanpa harus punya kemampuan pengalaman machine learning sebelumnya gitu kan. Kemudian juga ada layanan misalnya DevOps kalau teman-teman pengen deploy aplikasi skala besar dengan cepat gitu kan. Kemudian juga ada misalnya kayak IoT. Kalau misalnya teman-teman pengen kayak nge-manage IoT device atau juga misalnya mobile services, fitur-fitur di mana teman-teman nanti bisa deploy aplikasi mobile secara cepat gitu dan secara lebih mudah. Lalu yang terakhir adalah setelah teman-teman bikin aplikasi dan teman-teman misalnya let's say penggunanya banyak banget dari luar negeri gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung go global in minutes. Jadi di AWS kita tuh punya 24 region yang tersebar di seluruh dunia gitu. Dan di mana satu region itu punya beberapa easy availability zones. Gitu. Nanti akan saya terangkan ya. Dan total availability zones yang ada di AWS itu ada 77. Dan ini ditambah ini ada 220 points of presence. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman pakai delivery content delivery network misalnya ini teman-teman bisa nanti aplikasinya akan dapat mudah menjangkau customer lebih banyak lagi di seluruh dunia. Nah, jadi satu region di AWS itu dia akan terdiri dari beberapa availability zones. Jadi satu availability zones itu jadi
dia adalah kayak semacam satu atau lebih data center yang nanti setiap AZ itu dia akan terpisah gitu, misalnya terpisah kayak networking-nya, power sistemnya, kemudian fasilitasnya, di mana nanti setiap AZ ini akan dihubungkan dengan low latency network, jadi network yang sangat cepat. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah kalau misalnya di sini kayak satu AZ atau satu data center itu fail, di sini teman-teman bisa nanti kayak recovery dengan apa ya, mengdeploy aplikasinya tersebar di semua AZ tersebut gitu. Jadi supaya bisa lebih kayak highly available aplikasinya. Oke, dan mungkin habis ini saya ya ini udah saya jelasin soal AZ, Always Zones. Nah, saya mungkin akan terangin tentang core layanan-layanan dasar dari AWS. Jadi yang paling dasar di AWS itu adalah Amazon Elastic Cloud Compute Cloud, jadi atau Amazon EC2. Jadi ini tuh teman-teman bisa apa ya, kayak provision atau misalnya nyewa server mulai dari server Linux atau server Windows. Kemudian nanti teman-teman bisa apa namanya memprovisionnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling gede. Dan juga ada banyak kayak misalnya pilihan-pilihan, misalnya yang memorinya jumlahnya banyak, kemudian komputasinya lebih banyak, atau misalnya yang dia pakai GPU gitu. Jadi ini tergantung kebutuhan. Kemudian yang kedua itu adalah layanan yang disebut Amazon Simple Storage Service, yakni Amazon S3. Jadi di sini teman-teman bisa upload file atau objek sebanyak mungkin. Jadi dia istilahnya infinitely scalable ya. Jadi bisa upload sebanyak mungkin, dan satu objek itu ukurannya bisa sampai 5 tera gitu kan. Dan dia highly durable. Maksudnya apa? Jadi ketika sebuah aplikasi sebuah file di-upload di Amazon S3 ini, dia akan langsung disebarkan ke semua available zones yang tadi saya bilang. Jadi ketika ada misalnya satu server penampungannya yang fail, maka dia masih punya backupnya di server yang lain. Jadi makanya dia ini file yang diupload ke Amazon S3 ini kemungkinan kecil banget hilang datanya. Lalu selanjutnya adalah Amazon CloudPhone. Jadi CloudPhone itu adalah kalau kita istilahnya adalah content delivery network. Jadi tadi seperti saya bilang kan kita AWS punya 220 point of presence. Yakni misalnya kayak yakni dengan kata lain adalah semacam data center yang tersebar di seluruh dunia gitu. Nah, ini dengan menggunakan Amazon CloudPhone. Jadi ketika teman-teman punya misalnya teman-teman punya aplikasi di Singapura, server Singapura, region Singapura, dan teman misalnya punya customer di Jepang gitu. Nah, ketika customer pertama di Jepang akses aplikasi teman-teman, nanti kontennya ini dia akan disimpan di server di Tokyo gitu. Jadi untuk customer kedua atau user kedua yang ada di Tokyo, dia bakal mengakses file atau konten yang udah disimpan di Tokyo ketimbang dia mengakses lagi di Singapura gitu. Jadi akan lebih cepat gitu. Jadi nanti ini akan lebih cepat dipakai oleh pengguna. Kemudian yang selanjutnya adalah Amazon Relational Database Service. Jadi kalau teman-teman di sini familiar dengan misalnya MySQL, kemudian Postgres SQL, kemudian juga ada MariaDB. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan layanan Amazon Relational Database Service atau RDS ini supaya teman-teman nggak usah lagi nge-manage si servernya tersebut gitu. Karena dengan RDS dia itu nanti dia bisa banyak sekali operasional yang bisa dihandle oleh si cloud, misalnya kayak monitoring gitu kan, kemudian juga backup, kemudian juga misalnya resize gitu, misalnya kayak resize ukurannya gitu. Jadi ketimbang kalau teman-teman kayak nge-manage MySQL sendiri kan itu repot kan, nanti kayak repot maintain-nya, repot backup-nya dan lain-lain. Kemudian ini ada Route 53, ini adalah layanan untuk domain name system. Jadi di sini teman-teman kalau pengen punya aplikasi dan aplikasinya punya domain sendiri, misalnya kayak skillful.com misalnya atau kayak tokosaya.com. Nah, di sini nanti teman-teman bisa registrasi domainnya di Route 53. Nanti dia bisa menyambungkan dengan aplikasi yang teman-teman bikin dan teman-teman deploy udah di AWS. Lalu selanjutnya adalah di sini AWS Auto Scaling. Nah, kalau tadi kan saya udah bilang tentang elasticity. Jadi gimana caranya server ini ketika visitornya banyak dia akan bertambah, ketika visitornya berkurang maka server ini akan berkurang juga gitu. Jadi cost-nya nggak akan terlalu banyak. Cost-nya itu akan tergantung pada jumlah pengunjung yang datang ke situs gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan namanya AWS Auto Scaling. Dia nanti akan membantu kita supaya kita bisa nge-auto scale menambah atau mengurangi jumlah server sesuai dengan parameter, misalnya jumlah pengguna yang lagi mengunjungi situs kita.
Nah, kalau misalnya penggunanya ada banyak, servernya ada banyak, eh, kalau ada pengguna servernya ada banyak, kayak kemana sih pengguna ini, apa sih, server mana yang akan diakses oleh si pengguna gitu ya. Nah, jadi dengan Amazon Elastic Load Balancer, jadi load balancer ini dia akan secara otomatis mendistribusikan traffic-traffic yang datang dari pengguna ke server-server yang kita punya gitu. Jadi dia bisa nanti kayak meng-load balance secara adil ke semua server-server tersebut. Jadi nggak ada server yang dia itu terlalu banyak visitor gitu kan. Ada juga, dan juga nggak akan ada kayak kejadian kayak server yang visitornya terlalu dikit dibanding server yang lain. Nah ini jadi ketika kita udah menggunakan AWS tadi lain-lain tadi, kita akan dapat membangun arsitektur aplikasi yang scalable. Jadi seperti di sini teman-teman lihat, ini basic aplikasi yang scalable. Jadi ketika user pengen ngakses misalnya domain, misalnya www.tokosaya.com, dia bakal ngakses Route 53. Nah setelah itu dia bakal tahu kayak dia Route 53 ini, domainnya ini dia bakal ngakses ke load balancer mana. Kemudian load balancer ini akan load balance trafficnya ke web instance, EC2 instance. Nanti EC2 instance ini bakal ngakses datanya di Amazon RDS untuk misalnya MySQL gitu. Oke, jadi siapa aja sih yang pakai AWS di Indonesia dan ASEAN? Jadi kalau di ASEAN kita punya banyak banget customers yang di sini teman-teman bisa lihat nama-namanya mungkin familiar, ada Grab, ada Zalora, kemudian ada apa namanya macam-macam gitu. Dan kalau misalnya di Indonesia sendiri kita juga punya banyak sekali customer yang pakai AWS. Jadi mulai dari seperti teman-teman bisa lihat di deck. Nah, salah satu customer kita yang di sini saya bakal sharing contoh case tadinya ya ini Halodoc. Jadi Halodoc itu dia itu adalah sebuah kayak layanan kesehatan yang dia itu menyambungkan lebih dari kayak 20.000 dokter dengan dan juga 1.000 farmasi. Jadi di sini teman-teman bisa kayak konsultasi ke dokter atau mesen obat melalui Halodoc. Nah, jadi sebelum mereka pindah ke AWS, jadi 20 sampai 30% waktu dari IT resource atau staff staff IT-nya itu tuh dipakai untuk menjaga maintain servernya gitu agar servernya bisa tetap responsif terhadap visitor. Tapi setelah pakai AWS mereka tuh jadi lebih lebih efektif kerjanya dan mereka bisa lebih fokus ke membangun produknya. Nah, selanjutnya apa sih tren-tren yang bakal berkembang di dunia cloud computing atau misalnya yang bakal didukung oleh cloud computing. Jadi ada banyak banget ya. Kalau di sini teman-teman tahu misalnya kayak Internet of Things di mana teman-teman bisa deploy kayak drone atau misalnya kayak sistem-sistem kayak misalnya CCTV dan bisa memantau semua sistem-sistem kecil tersebut secara masif gitu kan. Kemudian kedua, serverless dan kontainer. Di sini kalau teman-teman pengen deploy aplikasi tanpa harus memikirkan kayak server di bawahnya gitu karena semuanya itu akan ditangani oleh AWS. Lalu juga data and analytics. Kalau misalnya di sini teman-teman bisa mulai ngumpulin data dari customers dan pengen tahu tren dari customer sebelum making kayak decision. Ini bisa dilakukan dengan AWS juga. Lalu ini bisa dibantu dengan machine learning dan artificial intelligence. Ini kan lumayan ngetren juga sekarang. Nah, di mana kalau misalnya setelah di sini teman-teman gimana bisa belajarnya? Well, di sini kita punya situs resminya, di mana teman-teman nanti bisa belajar kayak banyak modul di sini. Di AWS.training gitu. Jadi nanti akses aja di training dan saya juga berharap dari Skillful nanti bisa mulai juga nambahin modul-modul tentang cloud computing. Jadi semoga ini jadi webinar ini jadi langkah pertama supaya kita bisa bikin make more content buat cloud computing di Skillful juga gitu. Oke, I think menurut saya itu aja. Saya dapat waktu 20-30 menit buat sharing tentang cloud computing. Gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, thank you Mas Putra, menarik banget materinya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung aja di chat di Zoom-nya. Silakan di chat kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi aku juga mau nanya nih ke teman-teman. Mungkin di sini ada nggak yang udah pakai AWS nih, teman-teman? Mungkin boleh share di chat yang udah pernah cobain atau udah pakai AWS sebagai DevOps-nya atau servernya. Apakah ada yang udah pernah? Aku juga pengen tahu dong teman-teman di sini background-nya sebagai apa aja nih? Apakah ada yang udah jadi DevOps atau udah programmer atau bahkan ada yang belum sama sekali nih terjun ke programming misalnya? Wah udah ada nih Mas Petra pernah pakai. Saya masih pakai S3. Terus Mas Christian, oke, OTW DevOps, oke.
Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Christian Bayu nih, Mas Petra. Untuk AWS sendiri, apa keunggulannya dibandingkan cloud provider lain, misal Google Cloud? Gitu. Oke, well, saya nggak bisa ngomong sih tentang apa namanya tentang cloud yang lain ya, karena apa namanya saya juga nggak pernah pakai, to be honest. Tapi di AWS itu banyak banget kayak apa namanya kenapa sih customer itu suka banget sama AWS ya. Jadi yang pertama itu adalah kita tuh punya fitur yang paling banyak gitu. Terus seperti saya bilang kita punya 175 fitur yang paling banyak. Dan itu teman-teman kalau pengen bikin aplikasi itu bisa tinggal apa namanya banyak sekali kayak kesempatan untuk apa ya mengkombinasikan semua layanan dari AWS gitu. Dan itu kita yang paling banyak. Dan kita juga punya pengalaman yang paling panjang dibanding kita adalah cloud provider yang punya pengalaman paling panjang gitu ya. Karena kita ya bisa dibilang kita mempionirkan cloud computing gitu. Dan juga kita punya ekosistem yang sangat gede, yakni kita punya kayak jutaan customer di seluruh dunia dan kita punya ratusan ribu partner yang bisa kayak ngebantu customer itu untuk mendeploy aplikasi secara lebih efektif gitu kan. Kemudian kita juga punya dan kita juga fitur kita tuh yang yang perkembangannya itu paling cepat gitu. Kita basically kita ngerilis fitur tuh almost on daily basis ya. Jadi di tahun even di tahun 2018 kita ngerilis kayak hampir 2000 fitur gitu. Jadi banyak banget sih kenapa customer tuh suka banget dengan AWS gitu dibanding dengan cloud provider lain sih. Gitu. Oke. Aku juga mau nanya nih Mas Petra. Kan Mas Petra di AWS Indonesia ini sebagai senior developer advokat ya. Nah, Betul. mungkin boleh diceritain Mas Petra itu tugasnya ngapain tuh kalau di AWS di Indonesia? Oke. Developer advocate itu agak unik ya. Itu karena mungkin jarang banget orang dengar kata role developer advocate gitu. Kalau di AWS mungkin taunya solution architect. Jadi kalau developer advocate itu kita lebih fokus ke reach out ke teman-teman developer kayak misalnya teman-teman di sini yang hadir di sini reach out, kemudian saya engage dengan teman-teman community, kemudian saya pengen tahu kayak teman-teman di sini tertariknya di bidang apa ya, mungkin di sini teman-teman nanti bisa drop komen ya, teman-teman kayak tertarik di bidang apa, nanti biar saya bisa tahu kayak kira-kira dari AWS apa sih yang bisa dibantu. Kemudian saya juga suka banget bikin konten, bikin tutorial, kemudian kerjasama dengan banyak sekali komunitas atau banyak sekali institusi kayak Skillful ini buat reach out ke teman-teman developer gitu. Di situ sih role saya dan responsibility. Oke. Nah, terus mungkin ada beberapa developer yang misalnya dia baru mulai bikin aplikasi nih Mas Petra. Misalnya kalau dia bikin aplikasi web development. Terus biasanya kan kalau dulu itu pas aku belajar biasanya dulu belinya ya di provider lokal ya, misalnya langsung kayak beli cPanel atau domain gitu kan. Terus kayak mungkin ada yang beberapa asing dengan AWS gitu ya. Maksudnya mungkin melihatnya kayak AWS ini banyak banget kan servisnya gitu. Nah, apakah AWS ini beginner friendly untuk digunakan dan juga kapan sebaiknya si developer ini pakai AWS nih, Mas Petra? Oke. Ya, kalau saya juga dulu ngalamin sih sebelum pakai cloud ya. Jadi kayak saya bayar per bulan, pakai nggak pakai gitu kan. Pakai nggak pakai, bayarnya per bulan. Misalnya kayak bayarnya kayak 10 giga, padahal yang saya pakai cuma kayak 100 mega gitu kan. Kemudian kalau saya nggak pakai ya terbayar gitu. Dan bayarnya itu di awal, itu yang lumayan nggak enak. Nah, kalau misalnya di AWS, kita tuh server ya udah kayak kalau mau kita deploy ya udah nyalain, kemudian kalau kita nggak mau deploy lagi ya matiin gitu kan. Let's say jalannya cuma kayak 5 jam ya, kita bayar cuma buat 5 jam itu doang gitu, jadi kita nggak bayar buat per bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyoba AWS, banyak sekali sih optionnya ya. Jadi pertama tuh teman bisa pakai EC2 tadi seperti server saya bilang, dan kalau misalnya teman punya akun baru, teman-teman bisa dapat namanya free tier gitu. Free tier itu adalah gratis selama setahun untuk untuk server EC2 yang ukurannya micro gitu selama setahun. Nah, setelah lebih dari setahun itu nanti bayar. Atau teman-teman juga bisa pakai namanya kita Amazon Lightsail. Jadi Lightsail itu semacam VPS yang dia itu mirip dengan EC2 cuman lebih mudah pakainya gitu. Lebih mudah pakainya, kemudian dan dia juga banyak banget template-nya, kayak misalnya teman-teman kayak pengen bikin WordPress, dia udah bisa tinggal klik langsung jadi WordPress gitu. Kemudian apa lagi ya? I think selain itu juga banyak sih, kayak misalnya kayak serverless. Cuman kalau saya bilang sih kalau teman-teman di sini mulai coba-coba, saya sangat saranin pakai yang free tier-nya dulu atau pakai yang light sale. Oke.
Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Petra di chat dari Mas Charles Daniel. Nah, di AWS itu ada pembatas nggak sih Mas biar misalnya tinggi banget traffic tapi biaya tetap terjaga biar nggak melebihi kemampuan? Oke, itu sebenarnya agak susah ya. Bukan agak susah sih, cuman jadi kita punya namanya kayak apa namanya alarm. Jadi alarm itu misalnya kayak apa namanya ketika budgetnya mulai kayak akan saya kita set alarm misalnya $1.000 gitu kan per bulan ini. Kalau dia udah mendekati, nanti kita bisa kayak dapat email, dapat notifikasi bahwa oh ini proyeksinya bakal $1.000. Jadi nanti kita bisa melakukan tindak lanjutin gitu kan. Cuman ada juga tadi saya bilang ada ada auto scale. Nah auto scale ini dia bisa nanti kayak apa namanya dibatasin. Jadi dibatasin kayak maksimal server yang bakal kita bikin, kita nyalain adalah misalnya kayak 6 gitu kan. Jadi kalau misalnya trafficnya nambah, ya dia tetap mentoknya di 6 gitu. Cuman masalahnya adalah pasti ada customer yang jadi korban gitu. Tiba-tiba banyak, kemudian servernya nggak bisa nambah, terus ada ya udah customer yang nggak bisa akses karena servernya out of capacity. Jadi kayak gitu ada sih banyak pilihan juga kalau teman-teman pengen apa ya pengen ngebatasin biar biayanya tetap terjaga gitu. Oke. Nah, mungkin kalau di Indonesia sendiri, Mas Petra, itu service yang paling banyak digunain dari AWS tuh apa nih, Mas Petra? Wah, kalau itu saya nggak ada datanya sih, nggak ada datanya. Kalau saya juga nggak punya akses ke data itu sih. Oke, oke. Gitu. Cuman di sini saya banyak apa ya? Kalau misalnya soal topik-topik, saya banyak sekali engage berdasarkan pengalaman pribadi. Saya banyak sekali engage yang paling populer tuh seperti kayak gimana bikin arsitektur gitu kan. Kemudian kedua itu gimana bikin kayak DevOps. Itu DevOps itu banyak banget, cukup populer, banyak banget yang nanya. Kemudian juga yang ketiga itu adalah data scientist atau data engineering gitu. Jadi gimana di sini kita bisa nge-collect data yang banyak dan kita bisa kayak menganalisis data gitu. Itu sih kayak topik-topik yang paling banyak saya dapat berdasarkan obrolan saya dengan teman-teman developer gitu. Jadi mungkin kalau di sini kan mungkin kalau kita akan ada apa namanya kayak webinar kedua atau ketiga lanjutan, nah saya pengen tahu sih di sini teman-teman tertariknya bidang apa gitu. Oke. Ya, mungkin teman-teman kalau mau bertanya langsung juga boleh. Nanti boleh di chat aja. Misalnya mau nanya langsung ke Mas Petra, nanti aku unmute mic-nya. Atau boleh nanya di chat juga. Silakan tanyakan aja yang mau bertanya langsung ke Mas Petra. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, Mas Petra. Mungkin di luar DevOps ya, mungkin background Mas Petra sebagai co-founder dan juga CTO dulu pas di Urban Indo nih. Mungkin boleh sharing nggak Mas Petra pengalamannya dulu sebagai CTO, gimana apa ya, mungkin tantangan jadi CTO, mungkin kan CTO kan lebih ke manajemen tim, Betul. developer kan, juga pasti bertanggung jawab untuk infrastruktur DevOps juga nih. Mungkin boleh sharing gimana pengalamannya nih, Mas Petra? Ini pertanyaannya menarik ya. Jadi sebagai apa ya CTO itu tergantung role-nya itu sebenarnya tergantung dari stage dari si company gitu. Nah biasanya kalau misalnya company-nya masih awal-awal, CTO itu ya merangkap developer gitu kan, yang ngoding sendiri. Saya dulu pas awal-awal saya ngoding 1,5 tahun ngoding sendiri, baru saya hire tim gitu, ngoding sendiri, upload sendiri, kemudian ngetes sendiri gitu kan. Tapi setelah udah itu saya mulai apa namanya kayak hire orang baru gitu kan, hire developer gitu kan. Dan salah satu keputusan saya juga adalah saya pakai cloud gitu kan. Kenapa? Karena saya tuh terbantu banget gitu ya. Mungkin dulu cloud fiturnya AWS itu nggak sebanyak sekarang pas tahun 2012. Itu kan fiturnya kan dari 2012 sampai 2020 kan nambahnya banyak banget gitu. Dan meskipun demikian saya tuh lumayan terbantu gitu. Jadi saya nggak usah kayak apa yang setup database sendiri, kemudian monitoring sendiri gitu. Jadi saya bisa fokus ya udah yang manage infrastruktur cuma satu orang dibanding dengan kayak jadi satu orang ini bisa ngebantu kayak 10 developer lain gitu. Jadi developer lain itu cukup fokus dengan ngebangun aplikasi atau fitur yang bakal ngebantu customers gitu. Dan itu saya mulai banyak developer, saya tuh role-nya makin ke situ gitu, makin kayak nge-manage apa namanya ngemantau infrastrukturnya, apakah memantau arsitekturnya, kemudian ngebantu nge-manage kayak pekerjaan dari developer gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di chat dari Mas Henry. Kalau pakai free tier itu 12 bulan berhenti di tengah jalan, bisa nggak Mas Petra? Bisa, tapi kalau misalnya kita kan 12 bulan ya, misalnya let's say kita mulai Januari, kemudian bulan 6
kita stop gitu kan. Nanti Januari lagi nggak bisa dipakai. Itu aja sih. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Mas Mukhlis nih. Nah, jika AWS free tier habis, apakah bisa buat akun baru tapi dengan CC yang sama? Jadi dalam artian CC-nya dipakai 2 kali nih, Mas Petra. Nggak bisa. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah nyoba soalnya, actually. Bisa atau nggak bisa nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak pernah nyoba. Mungkin bisa coba sendiri kali. Mana tahu aku apa Oke, CC-nya mungkin nanti dibuat. Saya dicoba nggak ya. tahu sih. Ya. Ah, Oke, nextnya ada pertanyaan lagi dari Mas Carlos lagi. Di sini di AWS bisa nggak dikombinasikan dengan server lokal, kayak misalnya konsep online web di hosting lokal, tapi video live di hosting oleh AWS. Oh, mungkin maksudnya di-combine gitu, Mas Petra. Oke. Tentunya bisa. Karena di sini kayak kita punya banyak sekali customer yang mereka itu menggunakan server on-premise dan juga server AWS gitu kan. Ini biasanya itu kasusnya mereka lagi proses migrasi. Awalnya mereka di on-premise semua, kemudian mereka mulai start migrasi ke AWS. Kan nggak mungkin kalau misalnya company udah gede, kan mustahil juga mereka tuh bisa langsung migrasi ke AWS dalam kayak 1 hari semuanya langsung pindahkan. Nah, jadi biasanya mereka tuh kayak beberapa aplikasi itu mereka dipindah ke AWS dulu gitu kan. Dan juga kayak aplikasi yang udah di on-premise ini bisa juga pakai layanan di AWS, misalnya kayak layanan machine learning, karena kan semua di AWS itu kan provision lewat API call gitu kan. Jadi selama bisa call API, ya itu kita bisa kayak provision atau kita bisa pakai layanan-layanan AWS gitu. Jadi definitely bisa gitu kan. Dan juga di AWS juga ada banyak sekali kayak layanan yang bisa kita ngebantu untuk nge-manage server on-premise kita gitu. Nah, itu cukup canggih. Jadi kita bisa kayak minta kayak kode kita di AWS dia bakal ngedeploy ke semua server on-premise gitu. Dan ini biasanya kasusnya kebanyakan buat migrasi gitu ya. Jadi dia punya awalnya di on-premise semua, kemudian kayak dia pindahin satu persatu ke AWS sampai akhirnya semuanya pindah di AWS. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas Istal Muhammad. Untuk pembayarannya atau CC-nya itu apakah harus dolar, Mas Petra? Kalau pertama sih buat pribadi sih dolar ya, tapi kalau buat perusahaan nanti bisa dibantu supaya jadi bayarnya pakai rupiah actually. Oke, Nanti tapi kenapa? pembayaran masih Visa ya atau Mastercard ya, Mas Petra ya? Jadi ada beberapa kartu debit lokal yang bisa dipakai gitu kan. Kartu debit lokal, saya juga punya kartu debit yang logonya Visa, bisa dipakai juga sih di AWS. Bayarnya juga dolar, cuma saya belum pindahin atau ke rupiah, harusnya bisa gitu. Kemudian juga nanti kalau misalnya company yang pengen bayar lewat bank transfer, itu juga nanti bisa dibantu gitu. Jadi nanti bayarnya pakai bank transfer instead of pakai kartu kredit. Oke. Nah, kalau dari AWS Indonesia sendiri nih, misalnya ada company yang pakai atau developer pakai AWS gitu, terus mereka mengalami kesulitan gitu. Nah itu apakah dari tim AWS Indonesia bisa bantu jika ada kesulitan atau mereka harus tetap dibantu di tim pusatnya, Mas Petra? Oke, jadi ada beberapa hal misalnya kayak let's say beberapa hal yang harus pakai support tiket gitu kan, support tiket. Jadi kalau misalnya let's say ada masalah dengan servernya, misalnya servernya mendadak kayak ada fail, itu nanti bisa pakai support tiket, nanti dibantu oleh pusat gitu. Tapi ada beberapa layanan yang kita bisa bantu. Let's say kita bisa bantu di Indonesia, kita punya tim solution architect yang banyak, yang mereka bisa bantu buat kayak misalnya konsultasi gitu, konsultasi misalnya kayak oke, saya pengen bikin aplikasi buat konser online. Nah, kita bisa bantu kayak konsultasi kayak arsitekturnya seperti apa sih yang bagus dan secure dan juga cost optimized gitu. Jadi jangan sampai kayak company-nya teman-teman nanti kayak pakai AWS ternyata penggunaan resource-nya itu nggak optimize gitu. Nggak optimize. Jadi kita pengen ngebantu supaya penggunanya optimize sehingga cost-nya itu tetap kecil gitu, tetap bisa ditekan gitu. Jadi nantinya penghematannya ini kan bisa digunakan oleh customer, oleh perusahaan untuk kayak ngebangun produk yang lain gitu misalnya kan. Dan juga kita ada kayak framework-nya supaya kayak kita analisis, oh ini masih kurang secure gitu kan, oh ini masih bisa dibantu. Jadi ya tentunya kalau perusahaan teman-teman pengen dibantu, bisa lewat saya aja, nanti saya bisa kenalin ke teman-teman saya yang bakal ngebantu. Gitu. Oke. Oke, terus kalau data center data center AWS sendiri itu di Indonesia udah ada belum, Mas Petra? Kita lagi ongoing, jadi kita nanti online-nya itu akhir 2021 atau awal 2022. Oke, berarti Gitu. coming soon ya? Coming soon, jadi dia langsung ada 3 available zones yang nanti bisa dipakai.
Oke. Oke, terus aku juga mau tanya lagi nih, Mas Petra. Kalau Mas Petra ngelihat apa ya developer di Indonesia, mungkin khususnya DevOps nih, Mas Petra gimana sekarang talenta-talenta DevOps di Indonesia lah khususnya? Well, saya ngeliat banyak banget sih yang udah sangat advance ya. Apalagi kalau misalnya saya ketemu dengan teman-teman di customers, mereka tuh banyak sekali udah mulai tertarik dengan tadi saya bilang serverless gitu. Kemudian juga container yang ini kan ngebantuin ngebantuin kayak developer supaya bisa lebih fokus dibikin aplikasi gitu kan. Karena kalau dengan serverless kan nggak usah lagi manage servernya even gitu kan. Sama container juga itu ngebikin supaya hidup jadi lebih gampang. Jadi kayak nggak ada kejadiannya di laptop saya jalan tapi di cloud enggak gitu kan. Kemudian juga udah banyak banget kayak pakai solusi-solusi DevOps dari AWS, misalnya kayak code pipeline. Jadi dia itu pengen bikin kayak build server supaya buat ngetes, kemudian juga buat otomatisasi. Itu juga banyak banget sih teman-teman yang udah mulai sangat advance buat pakai itu gitu. Jadi ya tentu saja developer di sini saya udah melihat udah mulai ke arah sana gitu kan. Karena kan kita pengen banget supaya kayak tim kita itu bisa lebih fokus bikin building aplikasi kan ketimbang ngurusin kayak pipeline atau ngurusin deploy secara manual. Oke. Oke, ini ada lagi dari Mas Charles. Apakah nanti kalau AWS Data Center Indonesia bisa perusahaan pasang dedicated line ke data center AWS? Mas Petra? Oke, jadi kita di AWS itu punya layanan namanya AWS Direct Connect. Ya, jadi ini nanti kalau misalnya teman-teman pengen pengen supaya koneksi antara antara misalnya data centernya on-premise-nya dari perusahaan agar bisa lebih cepat dengan AWS gitu, nanti bisa pakai namanya AWS Direct Connect. Jadi itu kayak semacam dedicated network connection dari on-premise ke AWS gitu. Oke. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, Mas Petra, itu perkembangan cloud computing menurut Mas Petra gimana sekarang? Wow, saya ngeliat udah banyak banget sih yang tertarik ya. Jadi saya tuh kan suka banget, sering banget di invite sama teman-teman mulai dari universitas, komunitas, juga mereka saya ngeliat antusias juga sih mereka tuh buat belajar tentang AWS. Dan juga kita kan AWS sendiri punya komunitas namanya AWS User Group gitu ya di Telegram. Jadi diskusinya tuh kayak saya lihat makin advance gitu, kemudian makin banyak kayak kayak study case yang cukup unik gitu dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain gitu. Jadi ini sangat exciting ya ngelihat kayak teman-teman antusiasnya di sini untuk adopsi tentang cloud computing. Oke. Oke, mungkin bahas sedikit tentang yang free tier tadi, Mas Petra. Itu lebih detailnya gimana ya, Mas Petra? Apakah kita dapat free access untuk semua service atau hanya service-service tertentu aja yang didapatin secara free? Jadi free tier itu dia itu eligible untuk dari ada sekitar 85 service yang eligible free tier, dan dia ada tiga macam free tier. Jadi yang macam pertama itu adalah yang 12 bulan gratis, 12 bulan pertama gratis. Kemudian juga itu ada juga yang trial, jadi pakai dulu di awal-awal, misalnya sebulan pertama. Kemudian juga yang terakhir ada always free gitu. Ada yang selalu gratis selama masih di bawah kuota gitu. Jadi ya tiap bulan tetap gratis, dan dia kalau misalnya selama di bawah kuota ya jadi nggak bayar gitu jadinya. Dan baru mulai bayar setelah dia kuotanya udah melampaui penggunanya udah melampaui kuota gitu. Oke. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin aku buka dua lagi pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini ada lagi dari Mas Henry. Kalau untuk develop dan belajar di AWS yang free biasanya pakai apa ya, Mas Petra? Oke, kalau mau free sih biasanya saya tuh gabungin kayak bikin website yang cukup sederhana ya, misalnya website React gitu kan atau Vue, kemudian dideploy dengan Amazon S3, kemudian pakai backend-nya itu DynamoDB sama Lambda. Nah itu dia kalau misalnya dia masih di bawah kuota, dia bakal selalu free. Gitu. Jadi untuk website-website yang kecil itu juga oke sih buat belajar-belajar. Jadi tadi S3, kemudian Lambda, kemudian DynamoDB,
kemudian sama ya itu. Oke, kalau kuotanya based on apa, Mas Petra? Kuotanya kayak misalnya Lambda, dia tuh untuk 1 juta request per bulan itu gratis. Kalau masih di bawah 1 juta atau ke bawah. Oke. Mm-mm. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Mas. Untuk belajar cloud computing, apakah hanya programmer saja bisa? Karena programmer lebih bisa bereksperience. Maksudnya gimana? Apakah kalau misalnya kita mau cloud computing itu harus bisa programming dulu nggak nih, Mas Petra gitu? Ah, menarik sih pertanyaannya ya. Ya, tentu saja harus bisa programming kan, karena kalau ini kan buat teman-teman yang bikin aplikasi dan supaya nge-deploy aplikasinya gitu. Jadi tentunya adalah basic programming skill tuh ya harus ada gitu. Misalnya ya as simple as kayak programming HTML gitu kan. Setelah HTML-nya jadi nanti diupload ke Amazon S3 gitu. Nanti supaya bisa diakses. Gitu. Oke. Nah, terus menarik juga slide Mas Petra itu kan ada bahas tentang belajar AWS ya. Udah ada tutorialnya tuh. Nah, itu aksesnya gratis atau gimana, Mas Petra? Teman-teman mau belajar? Oh, kalau misalnya Pak belajarnya kan AWS Training itu gratis tanpa harus kartu kredit ya. Kalau misalnya ada situs AWS Trainingnya ya, gitu nggak usah pakai kartu kredit. Tapi kan tetap harus pakai AWS, harus punya AWS account buat nyoba-nyoba gitu. Jadi kan nggak mungkin kayak belajar aja tapi nggak nyoba realnya gitu. Jadi kalau untuk situs AWS Training itu materinya bisa diakses gratis tanpa kartu kredit. Tapi untuk pakai pakai si AWS account-nya ya harus pakai kartu kredit atau kartu debit card lah yang Visa atau Oke, Mastercard. berarti register AWS itu menggunakan kartu kredit dulu di awal nih, Mas. Betul. Ada debito gitu nggak, Mas Petra? Ada Apa? dolar gitu di awal? Apa? Ada apa? Oh enggak. Ada deposit gitu nggak? Paling ini sih charge pertama buat ngecek kartu kreditnya valid atau enggak, tapi biasanya kan dibalikin kan. Oh, oke. Gitu. Kalau Jadi make gitu, sure kartu kreditnya tuh bukan kartu kredit bohong-bohongan. oke. Oke. Ada lagi, teman-teman? Oh, kalau punya kartu kredit bisa pakai PayPal nggak, Mas Petra? eh Oke, saya lupa. Saya belum pernah pakai PayPal juga sih. Oke. Oke, saya lupa. Saya nggak bisa jawab. Mungkin nanti Mas Henry bisa cari ya. Bisa cek, bisa cek, bisa cek. Saya soalnya jarang ketemu kasusnya sih. Oke. Tapi aku pernah daftar juga di AWS dan itu pakai kartu debit ATM Indonesia nggak apa-apa ya, bisa. Yang penting selama masih ada Mastercard atau Visa-nya ya, Mas Iya, Petra ya. ya dan di enable dari banknya juga gitu. Karena kan ada kartu kredit yang ada logo Visanya tapi sama banknya kan nggak di enable kayak Iya, iya. gitu. Nah, cuma saya nggak boleh sebut merek aja sih. Ntar bisa Oke. endorsement kan. Kalau dari apa ya, course gitu, Mas Petra, sekarang mungkin kan kebanyakan course tuh ya web development kayak HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Maksudnya masih jarang banget yang ngajarin DevOps ya, khususnya ya AWS gitu. Kalau lihat sendiri sekarang gimana tuh course atau pelatihan DevOps di Indonesia? Well, justru ini kayaknya tugas kita bersama juga sih. Sebenarnya saya jarang banget ketemu kan kayak kebanyakan bootcamp, coding bootcamp kan bikin HTML, cuman mereka tuh biasanya kayak masih belum nyampe kayak oke, ini gimana caranya supaya bisa diakses orang banyak gitu kan. Atau dan juga gimana caranya kayak bekerja dalam tim. Itu mungkin yang masih masih perlu jadi PR buat teman-teman di sini, buat saya juga dan juga buat mungkin teman-teman di Skillful juga gimana nanti kayak kita bisa mempopulerkan hal tersebut sih sebenarnya. Ya, ya. Oke, ya semoga Skillful bisa bekerja sama ya dengan AWS untuk memberikan pelatihan ya Bisa. di AWS ya. Oke. Amin, amin. Oke, mungkin Mas Petra boleh kasih penutup mungkin untuk apa ya, nyampaikan saran-saran atau juga masukan untuk teman-teman yang baru masuk ke DevOps khususnya dan juga mau nyobain cloud computing di AWS. Wow, kalau ya jadi ya saran saya sih ya tadi ini udah saya jelasin kenapa teman-teman itu penting banget kayak mulai belajar tentang cloud computing gitu, dan juga cloud computing ini kan salah satu skill yang lagi dicari gitu karena dia itu kan akan dapat mengenable tim developer lain agar bisa lebih efektif dan lebih agile gitu kan, dan juga
Ya start apa ya, ada udah banyak sih kayak apa namanya situs-situs ya yang bisa ngebantu teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan putus asa dan juga selalu tetap mencari dan selalu tetap nyoba sih intinya itu. Oke. Oke, sebelum tutup kita mau foto bareng dulu ya, Mas Petra ya, bareng Oke. teman-teman yang lain. Oke, mungkin untuk teman-teman yang di sini boleh buka webcamnya, kita foto session dulu bareng Mas Petra. Mungkin boleh buka webcamnya, teman-teman. Oke. Oke. Oke, Mas Andri, siap. Mungkin yang lain boleh dibuka kameranya, kita foto bareng. Oke, Mas Ferdi, boleh dibantu Mas Ferdi untuk capture fotonya? Oke, boleh ya. Saya kasih Oke. aba-aba ya. Ya. Ini teman-teman yang lain nggak buka kamera nih. Ada Mas Aditya, ada Mas Wahyu, ada Mas Rizky ya. Boleh dibuka kameranya. Oke. Ada Lieni juga, ada Gabriela, belum buka kamera. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita foto ya, bareng ya. Oke. Oke, semuanya standby ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Petra untuk materinya webinar ya hari ini dan juga teman-teman juga di sini. Semoga teman-teman nanti bisa masuk ya ke DevOps juga, belajar cloud computing dan nyobain AWS ya. Oke, mungkin nanti teman-teman tunggu aja post dari Skillful ya, dan kita bisa bareng AWS juga untuk sharing-sharing tentang cloud computing dan juga DevOps AWS di Skillful atau Impact Byte. Oke, terima kasih Mas Petra, baru sehat-sehat Mas. Thank you, selamat malam semua. Sama-sama, thank you semuanya, bye. Thank you, bye.